Hebat banget ya pesta kalian berdua di sini. Sampai lupa kalau di luar sana ada acara perusahaan. Gisel, astaga, kamu kok bisa ada di sini? Ini semua nggak seperti yang kamu bayangin, sumpah. Ampun Bu Gisel, tolong jangan salahkan Pak Nandi. Aku hilaf. Aku benar-benar terpaksa ngelakuin semua ini demi bertahan hidup. Bertahan hidup kamu bilang? Pakai fasilitas kantor dan uang perusahaan buat beli barang-barang mewah begini sambil berduaan di kamar hotel mewah. Kamu Sumpah ya Yan, grafik penjualan skincare kita meroket tanpa henti. Gisel, ini semua kan karena visi kamu yang luar biasa sejak awal merintis merek ini. Halo Bu CEO, jangan lupa ya, kesuksesan besar ini juga ada andil aku yang selalu support kamu di rumah. Berhubung perusahaan kita makin berkembang pesat, kapan nih kamu mau resmin aku masuk penjajaran direksi? Justru itu Nandi, selama ini aku mikir kenapa potensi kamu yang hebat itu harus disia-siain di rumah. Mulai minggu depan aku pengen kamu masuk dan pegang kendali sebagai kepala bagian sumber daya manusia. Serius, makasih ya sayang. Tenang aja, aku bakal tunjukin kalau keputusan kamu narik aku adalah keputusan yang terbaik. Pilihan yang bagus Nandi. Kehadiran kamu di divisi personalia pasti bakal ngebantu banget nih. Kamu tenang aja Gisel, aku janji bakal jaga kepercayaan kamu ini dengan baik. Selamat siang semuanya. Mari kita mulai rapat evaluasi bulan ini dengan melihat grafik pertumbuhan produk skincare kita terbukti melesat sangat jauh dari luar ekspektasi. Betul, pencapaian luar biasa ini harus terus kita imbangi dengan efisiensi operasional yang ketat dan strategi pemasaran yang jauh lebih agresif. Laporan kalian berdua bikin aku jadi makin tertantang. Bener Pak Nandi, tapi kita juga harus ingat kalau penambahan staf baru nggak boleh sembarangan. Betul, integritas dan kualitas SDM kita harus dijaga supaya nggak ada celah. Oh, tenang Pak Joko, Yayan, aku bakal seleksi setiap karyawan baru seketat mungkin. Syukurlah kalau Pak HRD kita sendiri yang turun tangan langsung. Aku pegang ya janji kamu Nandi, karena reputasi merek skincare kita bergantung pada profesionalisme kerja tim. Oke kalau gitu, mari kita tutup rapat hari ini dengan komitmen penuh. Sebentar Mbak, kalau mau masuk ke dalam area kantor pusat PT Glow Dermaku ini, Mbak harus punya janji temu resmi. Maaf Pak Satpam, aku benar-benar gak punya janji temu sama siapapun di sini karena aku cuman orang susah yang lagi mati-matian cari pekerjaan. Bukan begitu aturannya Mbak. Semua orang yang mau melamar kerja di sini harus lewat jalur pendaftaran resmi, nggak bisa langsung datang ngemis-ngemis di lobi. Tolong beri aku kesempatan Mbak. Hidup aku udah susah semenjak suami aku ninggalin aku sendirian. Sekarang anak-anak aku di kosan lagi kelaparan. Tapi kalau aturannya ketat begini, aku bakal ditegur sama komandan. Ya Allah, apa nasib janda miskin kayak aku ini memang ditolak di mana-mana. Padahal aku cuma butuh kerja apa aja. Ada keributan apa ini? Kenapa dari lift tadi aku dengar suara nangis? Siapa Nandi? Ini ada perempuan nyelonong masuk tanpa janji temu. Makanya mau saya amankan keluar, Pak. Tunggu Budi, jangan usir orang sembarangan. Tolong bantu aku Pak. Aku cuma seorang janda anak dua yang lagi putus asa nyari kerja di ibu kota. Ya ampun Mbak, jangan nangis lagi di sini. Cerita aja ke aku apa aja kesulitan yang lagi Mbak hadapi sampai segitunya butuh pekerjaan. Suami aku udah meninggal dunia tahun lalu Pak Nandi. Sejak saat itu aku banting tulang sendirian buat ngidupin dua anak aku. Tapi hari ini aku akan diusir dari kontrakan kalau belum bayar sewa. Berat bener hidup kamu ternyata
nyata. Kalau begitu kamu nggak usah khawatir lagi. Aku sendiri yang bakal tanggung jawab penuh di sini. Tapi Pak Nandi, bukannya aturan rekrutmen karyawan baru harus melalui persetujuan dari pusat? Aturan itu bisa diatur belakangan Siska. Tolong catat sekarang juga nama lengkap Mbak ini di buku registrasi. Terima kasih banyak Pak Nandi, Bapak penyelamat hidup aku dan anak-anak aku. Sama-sama, sekarang kamu ikut aku ke ruangan pribadiku ya. Kita wawancarai khusus. Aku merasa sangat bersyukur banget bisa diterima kerja di sini. Yang sabar ya Eca, kamu hebat banget bisa bertahan hidup di ibu kota yang kejam ini sendirian. Betul kata Ani, dunia luar itu emang keras buat janda yang gak punya apa-apa. Makanya kita semua di sini bakal bantu kamu. Aku dengar kamu langsung ditarik sama Pak Nandi buat masuk ke bagian umum ya. Aku seneng akhirnya kamu dapat keadilan. Terima kasih banyak ya kalian semua. Kebaikan kalian bikin aku ngerasa punya keluarga di kantor ini. Kamu gak perlu ngerasa sungkan Eca. Cerita hidup kamu tadi benar-benar bikin hati aku sakit. Cerita sedih kamu itu bakal jadi motivasi buat kita semua di sini. Pokoknya kalau kamu ada kendala apapun, kamu bisa langsung cari aku kapan aja ya. Aku nggak tahu lagi harus balas kebaikan kalian pakai apa. Kalian semua bener-bener malaikat penolong. Oh iya, omong-omong, nanti sore kamu dipanggil lagi sama Pak Nandi buat nerusin bimbingan khusus di ruangannya kan? Iya, rencananya sebentar lagi aku mau naik buat laporan tugas harian sekaligus konsultasi ke ruangannya Pak Nandi. Ya udah, kalau gitu kita duluan balik ke lantai bawah ya. Semangat terus kerjanya. Aku merasa nggak enak sama bapak, selalu merepotkan dan datang ke ruangan ini terus setiap hari, cuma buat nangis dan mengeluh. Kamu nggak usah merasa begitu, Eca. Udah aku bilang berkali-kali, aku ada di sini bukan cuma sebagai atasan, tapi juga sebagai tempat sandaran buat kamu. Kebaikan hati kamu itu rasanya terlalu besar buat perempuan hina seperti aku. Makanya aku takut kalau suatu saat orang-orang di kantor salah paham sama kedekatan kita. Biarin aja mereka mau ngomong apa di luar sana. Yang penting aku tahu niat aku murni mau nolong kamu. Ya Allah Pak Nandi, amplop apa lagi ini? Kemarin kan aku sudah dikasih bantuan uang muka gaji. Kenapa sekarang dikasih lagi sebanyak ini Pak? Ini ada sedikit rezeki tambahan buat biaya sekolah anak kamu minggu ini. Ambil aja dan jangan khawatir soal dari mana asalnya. Terima kasih banyak Pak. Kamu benar-benar pahlawan buat aku. Andai aja semua laki-laki di dunia ini sebaik kamu. Kamu yang kuat ya Eca, dan aku suka ketegaran kamu menghadapi kerasa hidup. Makanya aku bakal selalu mastiin kamu aman. Aku beruntung bisa ketemu sama kamu di saat hidup aku lagi gelap-gelapnya. Rasanya cuma di dekat kamu aku bisa ngerasa dilindungin. Kalau kamu butuh tempat cerita atau konsultasi masalah pekerjaan, ruangan pribadi ini bakal selalu terbuka lebar buat kamu. Pasti aku bakal selalu nurutin apa kata kamu. Dan nanti malam kalau kamu senggang, kita bisa lanjut buat bahas rencana kerja tambahan di luar jam kantor. Ide bagus itu, nanti kita atur waktu pas semua karyawan udah pada pulang kantor yuk. Tempat makan pilihan kamu ini emang juara banget ya Yan. Cocok buat kita ngebahas persiapan ulang tahun produk skincare kita. Sengaja aku ajak kamu ke sini supaya kita bisa ngobrol santai tanpa keganggu kesibukan kantor. Tapi jujur sebenarnya ada hal penting lain yang harus aku sampein malam ini. Hal penting apa ya Yan? Jangan bikin aku deg-degan deh. Soalnya persiapan acara ulang tahun produk kita kan sejauh ini udah jalan lancar tanpa ada hambatan.
Ini soal laporan audit keuangan bulan lalu yang baru saja aku selesaikan kemarin sore. Dan di dalamnya ada temuan aliran dana yang benar-benar janggal di divisi personalia. Aliran dana janggal di divisi personalia. Maksud kamu gimana, Yayan? Bukannya divisi itu dipimpin langsung sama Nandi, suami aku sendiri? Makanya aku ragu buat ngomong sama kamu soal ini, Gisel. Tapi sebagai sahabat dan manajer operasional kamu, aku nggak bisa nutup mata kalau ada pencairan insentif ganda yang bernilai besar yang disetujui langsung sama Nandi buat satu nama karyawan bernama Eco. Kamu ada-ada aja, Yayan. Mungkin Nandi cuma berniat bantu karyawan kurang mampu itu. Kan kamu sendiri tahu kalau si Eca itu sering nangis-nangis ngadu nasib di kantor. Kalau sekedar bantu wajar sih, gak masalah, Gisel. Tapi masalahnya rekam jejak kinerja Eca itu kosong dan bonus-bonus itu dicairkan tanpa melalui persetujuan keuangan pusat, Gisel. Tanpa persetujuan keuangan pusat? Kok bisa Nandi ngambil keputusan sepenting itu sendirian tanpa ngobrol dulu sama aku? Bukan cuma soal uang, Gisel. Coba kamu lihat bukti foto rekaman CCTV gedung kantor yang diambil beberapa malam belakangan ini di luar jam kerja. Coba lihat deh. Ya Tuhan, ini kan foto Nandi sama si Eca pas jam 10 malam. Katanya waktu itu Nandi lagi ada perjalanan dinas luar kota mendadak. Ini dia buktinya, Gisel. Mereka sering banget menghabiskan waktu berdua di ruangan HRD sampai larut malam dengan dalih konsultasi pekerjaan. Selama ini aku udah percaya penuh sama dia. Aku kasih jabatan tinggi supaya dia punya kesibukan, tapi malah tega main-main di belakang aku. Maaf kalau kabar ini bikin malam kamu jadi hancur, Gisel. Tapi aku harus ngasih tahu kamu secepatnya sebelum semuanya jadi makin jauh dan merusak nama baik perusahaan. Kamu udah lakuin hal yang bener, Yayan. Kalau emang ada pengkhianatan di balik semua kepalsuan ini, aku sendiri yang bakal bongkar semuanya tanpa ampun. Apapun keputusan kamu nanti buat ngadepin masalah ini, aku bakalan selalu ada di belakang kamu, Gisel. Besok malam, di acara perayaan ulang tahun produk skincare kita di hotel mewah, kita bakal lihat sendiri sejauh mana mereka berdua berani main api di belakang aku. Cepet, tunjukin jalannya, Yayan. Aku udah gak sabar mau lihat langsung apa bener suami aku berani berbuat senekat ini di tengah malam perayaan perusahaan kita sendiri. Tenang, Gisel, kamu jangan emosi gegabah begini. Petugas hotel ini yang bakalan bukain akses kuncinya supaya kita nggak perlu bikin keributan besar di koridor. Maaf sebelumnya Bu Gisel, sesuai instruksi manajer lantai, ini kartu akses cadangan untuk kamar nomor 504 yang barusan diminta oleh rekan Bapak tadi. Bagus, kamu tunggu aja di sini dan jangan biarin siapapun lewat sampai aku selesai nyelesain urusan pribadi aku di dalam kamar itu. Aku siap rekam semua bukti penting di dalam. Jadi kalau mereka coba ngeles atau bohong lagi, kita udah punya pegangan hukum yang kuat. Baik Bu Gisel, saya bakal jaga area koridor ini tetap steril. Lihat aja, kalau benar mereka berdua ada di dalam sana pasang akal bulus, aku bakal hancurkan karir mereka detik ini juga tanpa ampun. Tarik nafas, Gisel. Kamu harus coba tetap tenang, kepala dingin, supaya skandal busuk mereka ini bisa kebongkar. Gak ada lagi kata tenang buat pengkhianat kayak mereka berdua, Yayan. Ayo masuk. Hebat banget ya pesta kalian berdua di sini, sampai lupa kalau di luar sana ada acara perusahaan. Gisel, astaga, kamu kok bisa ada di sini? Ini semua nggak seperti yang kamu bayangin, sumpah. Ampun Bu Gisel, tolong jangan salahkan Pak Nandi. Aku hilaf. Aku benar-benar terpaksa ngelakuin semua ini demi bertahan hidup. Bertahan hidup kamu bilang? Pakai fasilitas kantor dan uang perusahaan buat beli barang-barang mewah begini sambil berduaan di kamar hotel mewah. Kamu jangan so suci ya Gisel. Kamu itu sibuk mulu kerja dari pagi sampai malam ngurusin bisnis skincare kamu. Kapan kamu pernah merhatiin kebutuhan aku sebagai suami di rumah? Iya Bu, aku cuma perempuan lemah yang dimanfaatin keadaan. Tolong jangan pecat aku.
Udah, nggak usah banyak alasan lagi kalian berdua. Semua bukti transaksi dan rekaman video kelakuan busuk kalian malam ini sudah tersimpan di tangan aku. Diam kamu Yayan, jangan ikut-ikutan urusan rumah tangga orang ya. Ini urusan aku sama istri aku. Cukup Nandi, kamu udah hancurin kepercayaan aku yang kasih selama ini cuma buat perempuan penipu. Demi Allah, Bu Gisel, aku cuman korban kelemahan Pak Nandi. Gisel, dengerin penjelasan aku dulu. Gak ada lagi yang perlu dijelasin Nandi. Besok pagi semua kepalsuan kalian bakal aku buka di depan seluruh karyawan. Selamat pagi semuanya. Sengaja aku kumpulin kalian semua hari ini secara mendadak di ruang rapat utama untuk nyaksiin sendiri bukti nyata dari kebusukan yang udah lama disembunyikan di dalam perusahaan kita tercinta ini. Silakan kalian perhatikan layar proyektor di depan ini. Ini adalah bukti valid aliran dana fiktif dan rekaman CCTV kelakuan Pak Nandi bersama Eca di kamar hotel mewah yang dibiayai pakai uang perusahaan kita. Ya Allah, kalian semua jangan langsung percaya sama fitnah kejam itu. Aku dijebak, sumpah demi Allah. Kemarin aja waktu masuk kantor, aktingnya kayak orang paling suci dan teraniaya sedunia. Parah kamu Eca, selama ini kita semua di sini kasihan sama kamu, belain kamu mati-matian. Gak taunya kamu cuma manfaatin rasa iba kita buat ngerampok uang kantor. Tunggu, kalian jangan asal tuduh aku sama Eca kayak gitu. Ini semua cuma konspirasi Yayan buat jatuhin jabatan aku. Konspirasi kamu bilang Nandi. Mata kepala aku sendiri semalaman lihat kamu meluk erat perempuan penipu ini. Ampun Bu Gisel, ampuni aku. Aku hilap ngelakuin semua ini. Ini semua aku lakuin demi anak-anakku. Anak-anakku butuh biaya hidup di rumah. Tangisan palsu kamu ini udah gak mempan lagi di sini, Eca. Pergi. Denger baik-baik ya Eca. Detik ini juga kamu resmi dipecat secara nggak hormat dari perusahaan ini, sekaligus somasi hukum atas pencurian dana. Gisel, tolong jangan lakuin ini ke aku. Kita bicarain baik-baik di ruangan pribadi kamu aja. Jangan permalukan aku di depan semua karyawan begini. Gak ada lagi ruang buat ngobrol Nandi. Sekarang kamu beresin semua barang-barang pribadi kamu di ruangan pribadi direktur utama detik ini juga. Silakan kamu baca baik-baik surat itu Nandi. Semua hak dan fasilitas jabatan kamu di jajaran direksi perusahaan ini resmi dicabut. Gisel, aku mohon jangan lakuin ini ke aku. Kamu tahu kan kalau semua kekacauan ini terjadi semata-mata karena aku hilang. Jangan coba-coba lempar kesalahan ke Eca Nandi. Kamu sendiri kan yang gatal ngasih fasilitas dan uang perusahaan tanpa izin. Udah Nandi, gak usah banyak alasan. Sama bukti penyalahgunaan wewenang kamu sudah dipegang sama tim hukum. Aku cuma hilaf. Kamu ingat kan perjuangan kita dari nol dulu? Rumah tangga kita hancur cuma karena masalah sepele seperti ini. Masalah sepele kamu bilang. Kamu hancurin kepercayaan 5 tahun perkawinan kita buat selingkuh sama janda penipu. Nih, baca juga surat pembekuan rekening bersama kalian. Semua akses finansial gabungan kamu sama Gisel udah diblokir. Diblokir total. Terus aku harus hidup pakai apa? Kalau semua fasilitas dan uang tabungan aku ditutup rapat begini sama kamu, Gisel. Itu bukan urusan aku lagi Nandi. Kamu harus tanggung jawab sendiri atas semua kebodohan kamu. Aku bodoh, karir aku hancur, hartaku habis. Kalau kamu masih punya sedikit aja harga diri tersisa, sekarang juga taruh semua kunci akses perusahaan di meja. Nih, ambil semua kunci akses perusahaan ini. Aku sadar sekarang kalau aku udah kehilangan segalanya di tempat ini. Bagus kalau kamu udah sadar. Sekarang silakan kamu angkat kaki dari gedung ini. Aku bakal pastiin kalian berdua nyesel udah perlakuin aku sekejam ini. Silakan pergi jauh-jauh dari hidup aku dan siap-siap hadirin panggilan sidang pengadilan minggu depan.
Berdasarkan seluruh bukti audit keuangan, rekaman CCTV, dan saksi-saksi valid yang dihadirkan di persidangan ini, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan cerai yang diajukan oleh pihak penggugat. Baik Yang Mulia, surat putusan resmi terkait hak asuh aset dan pembubaran ikatan perkawinan udah siap untuk disahkan secara hukum di negara hari ini. Alhamdulillah, keputusan yang sangat adil. Majelis hakim juga telah menetapkan bahwa seluruh hak kekayaan intelektual dan kepemilikan mutlak merek skincare tetap berada di tangan klien saya, Bu Gisel. Terima kasih banyak atas kerja keras dan bantuan hukum yang luar biasa dari Pak Hendra. Selain itu, pengadilan juga mewajibkan pihak tergugat bersama saudari Eca untuk mengembalikan seluruh kerugian materi perusahaan sebesar miliaran rupiah akibat tindakan penyalahgunaan dana. Keputusan ini udah sangat tepat Yang Mulia, mengingat bukti manipulasi keuangan dan jerat utang yang dilakukan Eca udah terbukti secara sah dan meyakinkan di mata hukum. Baguslah kalau semua kebenaran akhirnya terungkap dengan jelas. Silakan ambil salinan keputusan resmi ini Pak Hendra. Proses eksekusi aset perusahaan dan penagihan kerugian akan segera diproses oleh instansi terkait. Bu Gisel, di luar gedung pengadilan sana, wartawan sudah siap meliput proses penangkapan Eca. Biar aja mereka nanggung akibat dari perbuatannya sendiri, karena hukum alam dan hukum negara nggak bakal pernah salah. Silakan lewat sini Bu Gisel, mari kita tinggalkan masa lalu kelam ini. Sumpah Yayan, gak kerasa banget perjalanan hidup kita selama 6 tahun terakhir ini, sampai akhirnya kita bisa berdiri megah di kantor pusat baru ini. Oh, betul Gisel. Semua kerja keras, air mata, dan ketangguhan hati kamu selama ini benar-benar terbayar lunas lewat berdirinya gedung perusahaan ini. Selamat atas peresmian kantor pusat baru PT Glow Dermaku. Semoga perusahaan kita makin jaya dan merajai seluruh pasar kecantikan. Terima kasih banyak atas dukungan luar biasa kalian semua. Kesuksesan ini tentu nggak bakal bisa tercapai kalau kita nggak saling bahu-membahu. Nah, saatnya momen yang paling ditunggu-tunggu nih. Silakan potong pitanya Gisel. Dengan mengucapkan bismillah, kantor baru PT Glow Dermaku ini resmi kita buka untuk menaklukkan masa depan yang lebih gemilang. Luar biasa, sukses selalu untuk Bu Gisel dan seluruh jajaran direksi PT Glow Dermaku yang baru. Lihat kan Gisel, kamu terbukti berhasil membuktikan kalau kebahagiaan dan kesuksesan sejati itu nggak pernah bergantung pada laki-laki. Dan semua itu nggak bakal mungkin bisa aku lewatin kalau kamu nggak ada di samping aku terus selama ini. Terima kasih banyak Gisel. Aku janji aku bakal terus jagain perusahaan ini terbang jauh lebih tinggi lagi ke depannya. Bagus kalau begitu, mari kita sambut masa depan cerah kita dengan penuh semangat.